Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridwan Ismail. Kali ini kita akan bahas mengenai jaringan getah bening dan jaringan lemak. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu kelenjar getah bening. Apa itu kelenjar getah bening? Kelenjar getah bening adalah struktur jaringan kecil yang bentuknya menyerupai kacang merah. Kelenjar getah bening dapat berukuran sekecil kepala peniti atau sebesar buah zaitun. Ada ratusan kelenjar getah bening pada tubuh, dan kelenjar ini dapat ditemukan sendiri-sendiri atau dalam kumpulan. Kumpulan kelenjar getah bening banyak terdapat pada leher, paha bagian dalam, di ketiak, di sekitar usus, dan di antara paru-paru. Kelenjar getah bening memiliki sel-sel darah putih yang merupakan sel imun yang membantu tubuh untuk melawan infeksi. Fungsi utama dari kelenjar getah bening yaitu adalah untuk menyaring cairan getah bening yang terdiri dari cairan dan zat sisa dari jaringan tubuh, dari organ terdekat atau area pada tubuh. Bersamaan dengan pembuluh limpa, kelenjar getah bening membangun sistem getah bening. Sistem getah bening mengumpulkan cairan, zat sisa, dan hal-hal lain seperti halnya virus dan bakteri pada jaringan tubuh dan di luar aliran darah. Pembuluh getah bening membawa cairan getah bening ke kelenjar getah bening. Begitu cairan mengalir, kelenjar getah bening menyaringnya, menjebak bakteri, virus, dan zat asing lainnya. Kemudian, agen-agen berbahaya dihancurkan oleh limfosit yang merupakan sel darah putih khusus. Kemudian, cairan yang telah disaring, garam, dan protein dikembalikan ke dalam peredaran darah. Saat ada masalah seperti infeksi, cedera, atau kanker, kelenjar getah bening atau kelompok kelenjar getah bening bisa memperbesar atau membengkak karena mereka bekerja untuk melawan agen-agen yang jahat. Leher, paha bagian dalam, dan ketiak adalah area di mana kelenjar getah bening sering membengkak. Oke, dan yang selanjutnya yaitu adalah jaringan lemak. Jaringan lemak atau yang disebut sebagai adiposa adalah sekumpulan sel yang menyimpan lemak. Jaringan ini adalah jaringan ikat khusus yang menyimpan cadangan lemak. Ciri khas suatu jaringan ikat adalah tersusun atas sel dan matriks atau substansi dasar. Dan jaringan lemak mempunyai sel yang mana substansi dasarnya adalah lemak. Oleh karena itu, jaringan lemak digolongkan jaringan ikat khusus. Sel-sel adiposit mempunyai vakuola untuk menyimpan lemak-lemak tersebut. Dan ukuran vakuola ini sangat bervariasi. Yang berikutnya adalah fungsi dari jaringan lemak. Fungsi dari jaringan lemak yang pertama yaitu sebagai energi cadangan. Lemak adalah sumber energi yang dapat dimetabolisme untuk menghasilkan energi ketika tubuh kehabisan asupan glukosa atau karbohidrat. Hal ini dapat membantu hewan-hewan yang melakukan hibernasi untuk tetap menjaga panas tubuhnya walaupun tidak ada asupan makanan yang masuk. Selanjutnya yaitu pelindung dari goncangan. Karakteristik lemak yang bisa menahan benturan bermanfaat untuk melindungi organ-organ tertentu dari efek guncangan yang mungkin bisa merubah letak atau struktur organ tersebut, seperti halnya pada ovarium, ginjal, dan bagian pada yang lainnya. Fungsi berikutnya yaitu sebagai isolator panas. Jaringan lemak yaitu paling banyak terletak pada lapisan hipodermis kulit. Semakin banyak lemak yang disimpan, maka lapisan ini semakin tebal. Lemak pada kulit berfungsi sebagai isolator atau penahan panas tubuh. Hal ini berkaitan dengan suhu pada lingkungan. Hewan-hewan yang hidup di daerah dingin dapat bertahan hidup karena mempunyai lapisan hipodermis yang cukup tebal dan rambut yang lebat. Selanjutnya yaitu untuk penyusun tubuh. Lemak adalah unsur yang penting bagi tubuh. Hal ini karena lemak berfungsi sebagai penyusun tubuh. Lemak menyusun membran sel, sel-sel kelenjar, hormon, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu mengisi ruang antar jaringan. Seperti jaringan ikat longgar lainnya, jaringan lemak bisa ditemukan sebagai pengisi ruang antar jaringan atau antar organ. Jaringan lemak juga bisa ditemukan sebagai pembungkus organ. Bagian abdomen atau perut biasanya mempunyai banyak simpanan lemak.
Ciri-ciri dari jaringan lemak ini yang pertama yaitu bentuk selnya cenderung bulat, yang kedua ukuran sel bervariasi, dan yang ketiga yaitu apabila dilihat di bawah mikroskop sel-sel terlihat sebagai bulatan putih besar. Hal ini karena vakuolannya berukuran besar dan juga menyimpan lemak yang berwarna putih sampai kuning tua atau coklat. Dan yang terakhir yaitu lokasi dari jaringan adiposa. Jaringan adiposa dapat kita temukan di berbagai tempat dalam tubuh. Beberapa lokasi termasuk lapisan seputan di bawah kulit, sekitar jantung, ginjal, dan jaringan saraf, di sumsum tulang, dan di dalam paha dan rongga perut. Sementara lemak putih terakumulasi di wilayah ini. Lemak coklat terletak di daerah yang lebih spesifik tubuh. Pada orang dewasa, deposito kecil lemak coklat yang ditemukan di punggung atas, sisi leher, daerah bahu, dan sepanjang tulang belakang. Bayi memiliki persentase yang lebih besar dari lemak coklat daripada orang dewasa. Lemak dapat ditemukan di sebagian sel bayah, kembali, dan penting untuk menghasilkan panas. Oke, sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.